Hai semuanya, selamat datang di channel Quantum Cell dan selamat menonton. Seringkali kita dengar atau melihat spesifikasi layar smartphone dengan kata-kata refresh rate, resolusi, rasio layar ke bodi, kerapatan pixel atau PPI, dan lain sebagainya. Jadi pada video kali ini, kita akan membahas apa itu yang aku bilang sebelumnya. Tetapi, alangkah baiknya kalian subscribe dan like dulu video ini. Oke, intro dulu ya. Yang pertama adalah refresh rate. Refresh rate adalah suatu teknologi yang mengukur seberapa sering sebuah gambar diperbarui pada setiap detiknya. Ini sama saja seperti video dengan satuan FPS atau frame per second. Sedangkan pada layar smartphone, satuannya disebut hertz. Semakin tinggi angka refresh rate, maka semakin halus pula gambar yang akan ditampilkan pada layar smartphone. Lalu, apa perbedaan refresh rate 60 Hz, 90 Hz, dan 120 Hz pada sebuah layar smartphone? Layar dengan refresh rate 60 Hz melakukan refresh sebanyak 60 kali per detik. Sedangkan layar dengan refresh rate 90 Hz melakukan refresh sebanyak 90 kali per detik. Dan begitu juga dengan layar 120 Hz yang melakukan refresh sebanyak 120 kali per detik. Dengan begitu, layar 120 Hz melakukan refresh 2 kali lebih cepat daripada layar dengan refresh rate 60 Hz. Oke, kita masuk pembahasan yang kedua, yaitu resolusi. Resolusi adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menjelaskan seberapa banyak jumlah piksel atau titik dalam satu layar, dengan menggunakan perbandingan jumlah titik lebar dan juga tinggi. Dan satuan yang digunakan untuk resolusi adalah piksel. Sebagai contoh, pada layar smartphone-mu mempunyai resolusi 1440 x 720 piksel. Maka 1440 dikali 720 sama dengan 1.036.800 piksel. Artinya, pada layar smartphone-mu memiliki 1.036.800 piksel atau titik di dalamnya. Itu berlaku untuk layar-layar model lama yang berbentuk persegi panjang sepenuhnya. Sedangkan untuk layar smartphone saat ini, sudah memiliki layar poni dan juga melengkung di setiap sudut. Tetapi sebenarnya, gambar yang ditampilkan oleh smartphone saat ini berbentuk persegi panjang utuh. Coba saja kamu screenshot layar smartphone-mu dan lihat sudutnya. Maka gambar hasil screenshot itu tidak akan melengkung mengikuti bentuk layar smartphone, justru akan berbentuk persegi panjang utuh. Yang ketiga yaitu rasio layar. Rasio layar atau sering juga disebut dengan aspek rasio adalah rasio antara lebar dan tinggi frame sebuah gambar atau video dan juga perbandingan proporsi ruang pada gambar yang menentukan batasan lebar dan tinggi frame sehingga menciptakan ukuran gambar yang seimbang. Atau yang lebih sederhananya adalah bentuk layar smartphone kita itu sekotak apa? Apakah 1:1, 2:1, 4:3, 9:16 dan sebagainya. Rasio layar pada smartphone terdahulu umumnya adalah 9:16. Dan untuk smartphone saat ini sudah beragam jenis, dan berapakah rasio layarmu? Tulis di kolom komentar ya guys. Selanjutnya adalah rasio layar ke bodi. Semakin besar rasio layar dengan bodi, kita merasa semakin lega. Dengan ukuran layar yang besar, kita seolah dihadapkan dengan dunia yang tanpa batas. Selain itu, bagi sebagian orang, smartphone dengan desain seperti ini terasa sangat modern, minimalis dan juga futuristik. Sebagai contoh, rasio layar ke bodi mencapai 90%. Artinya adalah, gambar yang keluar dari layar smartphone kita itu mencapai 90% dari total 100% ukuran kaca pada layar. Dan 10% selebihnya itu adalah bezelnya. Apakah kalian paham? Selanjutnya yang terakhir yaitu kerapatan piksel atau PPI. Kerapatan piksel atau PPI adalah satuan mengacu pada jumlah piksel yang terkandung dalam 1 inci. PPI itu sendiri adalah singkatan dari piksel per inci. Ukuran dan istilah itu menggambarkan bagaimana kualitas gambar yang muncul di layar yang bersangkutan.
Jadi misalnya, ketika kita melihat spesifikasi suatu smartphone dan membaca keterangan ukuran layar 5 inci dengan resolusi 1280x720 piksel dan 294 ppi, kita bisa menilai bahwa kualitas gambar yang akan ditampilkan itu lumayan bagus. 294 ppi di sini artinya adalah jumlah piksel ada 294 piksel per inci. Semakin tinggi jumlah ppi pada layar, maka ketajaman layar itu akan sangat bagus. Jadi itulah penjelasan yang dapat disampaikan untuk saat ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Jangan lupa klik like dan subscribe pada video ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa pada video lainnya dalam waktu yang berbeda. What?